lagi bareng aku Dia Kusuma, tentunya di Nara Sehat. Yes. Ini di cuaca yang cerah ini, langitnya biru, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini di Nara Sehat masih bahas mengenai demam berdarah dan juga pencegahannya pemirsa. Nah, langsung saja kita tanya-tanya sama responden kita. Sudah hadir, hai Mas, kenalan dulu dong. Namanya Mas siapa ini? Namaku Erlangga. Mas Erlangga, bagus ya namanya ya, kayak jalan Erlangga. Ada Kayak kan buku ya? Mbak, penerbit. Buku betul. Ini dari Udinus. Udinus. Wow, biru-biru menyala ya Mas ya warnanya ya, almetnya ya. Ini di sini masih ngapain? Ya mau makan. Mau magang, Iya. langsung tadang. Jadi day one langsung kita ajak syuting. Oke Mas Erlangga, hari ini aku dan Nara Sehat itu masih membahas mengenai DBD. Tahu nggak Mas itu apa? Demam berdarah. Iya betul sekali. Itu disebabkan oleh nyamuk apa sih Mas? Tahu? Nyamuk Nyamuk? demam berdarah. Yo, berarti ini belum tahu ya. Tapi kalau untuk pencegahannya Mas Erlangga tahu nggak sih kayak apa? Pencegahannya ya jangan ada air yang menggenang. gitu, Betul Mbak. sekali. Mengurangi jentik-jentik. Apalagi Terus apa ya? Jangan nyampah lah gitu. jangan nyampah. Tapi Mas Erlangga pernah nggak sih kena kasus DBD gitu? Alhamdulillah belum Mbak. Alhamdulillah belum ya. Aku mantan ini Mas. Mantan. Kena DBD, betul sekali karena ya mungkin nyamuknya nyasar ke aku karena aku Nyasar. manis gitu. Oh, mbok pikir apa manis? Nyamuk kok nggak suka manis ya Mas ya? Iya, iya. Tapi kalau untuk pencegahannya secara basis PSN tahu? Belum tahu Mbak. Belum tahu. Belum tahu. Nah, hari ini kita menghadirkan narasumber spesial Mas Erlangga yang mau kasih tahu ke Mas Erlangga apa itu PSN dan juga 3M+. Tapi tahu nggak sih 3M+ itu apa? 3M plus belum tahu. Belum tahu juga. Iya. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya. Oke. Mau tahu kan? Mau tahu. Oke. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Penyakit DBD merupakan penyakit infeksi akibat virus dengue yang disebabkan oleh gigitan nyamuk yang bernama Aedes aegypti. Nyamuk ini umumnya berkembang biak di air bersih yang tergenang, jadi perkembangbiakannya di air bersih, bukan air kotor. Selain itu, umumnya penyakit ini menyerang pada waktu pagi dan sore hari, dan cara penularannya yaitu nyamuk Aedes aegypti ini menggigit orang yang terinfeksi lalu menggigit orang lain, serta telurnya pun bisa bertahan dalam kondisi yang kering dalam waktu berbulan-bulan. DBD berbahaya karena bisa menyebabkan pendarahan. Ya. Pendarahan di sini karena virus daripada demam berdarah dengue ini bisa menyerang daripada lapisan pembuluh darah, di mana ketika lapisan pembuluh darah ini diserang, lapisan itu akan menjadi rapuh dan rentan. Ketika ini terjadi, maka cairan maupun darah itu akan mudah keluar dari dalam tubuh. Selain itu juga bisa menurunkan daripada angka trombosit, di mana fungsi dari trombosit ini sebagai pembeku darah. Pembeku darah ini berfungsi sebagai ketika seseorang mengeluarkan darah dari tubuhnya, fungsi trombosit memberikan darah itu membeku yang mengakibatkan darah itu tidak akan keluar kembali. Namun berbeda dengan orang dengan penyakit DBD, karena trombosit yang diserang, maka otomatis fungsi daripada trombosit tidak bisa berjalan dengan sempurna. Akibatnya meskipun terjadi luka kecil bisa mengakibatkan perdarahan. Gejala utama dari penyakit DBD ini biasanya demam tinggi, mendadak, dan juga nyeri otot dan sendi. Ini terjadi karena proses daripada perlawanan dari sistem imun kita karena adanya virus yang masuk ke dalam tubuh. Karena adanya perlawanan sistem imun mengakibatkan adanya demam dan nyeri di otot dan sendi. Selain itu juga muncul bintik kemerahan di kulit dan pendarahan. PSN atau biasa disebut dengan pemberantasan sarang nyamuk
yaitu sebagai upaya untuk mencegah daripada perkembangbiakan nyamuk yang menularkan virus DBD. PSN dilakukan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan serta membersihkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk seperti genangan air, di talang air yang tersumbat, maupun serta wadah atau sampah yang dapat menampung air hujan. Dengan menerapkan PSN ini secara rutin dan bersama-sama, masyarakat selain bisa mencegah perkembangbiakan nyamuk DBD, juga bisa menjaga lingkungan dan tentunya terhindar dari penyakit. Ya pemirsa, balik lagi bareng aku Dia Kusuma tentunya di Naras Sehat. Yuk, ini kita pindah lokasi pemirsa, kita cari angin yang spoi-spoi, tapi ternyata di sini anginnya gede banget pemirsa, dan ini sebenarnya di luar kamera rame banget. Tapi kita langsung saja kita kenalan dengan halo Mbak, namanya Mbak siapa Mbak? Mbak Safa. Mbak Safa loh, Mbak Safa. Mbak Safa ini di sini masih ngapain? Masih istirahat aja sih Mbak. Masih santai-santai, minum-minum es teh sambil ini anginnya gede banget ya Mbak ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini menambah suasana syahdu gitu ya Mbak Safa ya. Tapi Mbak Safa, Iya. ini dia pengen tahu. Mbak Safa tahu DBD kan? Tahu sih. Tahu. Itu teman buta. Nah betul. Tapi Mbak Safa pernah nggak sih kena gitu? Selama ini belum pernah. Alhamdulillah jangan ya Mbak ya, jangan ya. Tapi kalau keluarga pernah ada kasus DBD? Kalau saudara pernah sih, saudara sepupu. Oh sepupu. Itu kira-kira penyebabnya apa Mbak? Faktornya? Kalau penyebabnya kan jelas nyamuk ya. Kalau faktornya Mbak Safa tahu? Dari selokan gitu. Terus? Terus dari pencegahan. Pokoknya yang kotor-kotor Iya, kayak gitu, yang iya, ada air betul. tergenang-tergenangnya gitu. Iya sih. Nah, tapi dari puskesmas itu ada yang namanya PSN Mbak. Iya. Itu pencegahan ya, dan berbasis dengan 3M+. Tapi Mbak Safa tahu nggak sih 3M+ itu apa? Nggak tahu. Belum tahu? Iya, belum. Belum tahu ya? 3M+ itu berarti M-nya 3. Makan, minum, mandi. Bukan. Jadi ada pokoknya. Nanti hari ini kita menghadirkan narasumber spesial Mbak Safa yang tentunya akan membahas 3M+ ini. M, dan plus gitu. Mbak Safa pengen tahu? Apa itu? Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya Mbak Safa ya. Oke, 1, 2, 3. Kasih tahu Tahu dong. Tiga M Plus itu merupakan suatu kegiatan yang sederhana dan efektif dalam mencegah daripada penyakit DBD ini. Dikatakan 3M Plus karena meliputi 3 langkah utama dan dikatakan 3M Plus karena meliputi 3 langkah utama dan tindakan tambahan. Yang pertama adalah M yang pertama adalah menguras, yaitu menguras tempat penampungan atau penyimpanan air, di mana tempat ini seperti bak mandi atau ember yang diletakkan biasanya di kamar mandi. Berikutnya adalah menutup tempat-tempat penampungan air, baik itu di dalam rumah kita maupun di sekeliling rumah kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar nyamuk itu tidak bisa masuk dan tidak bisa bertelur di tempat ataupun di wadah-wadah penyimpanan tersebut. Yang berikutnya adalah mendaur ulang sampah. Mendaur ulang sampah adalah upaya untuk mencegah daripada yang pertama penimbunan terlalu banyak sampah, dan yang kedua adalah untuk mencegah daripada penampungan air hujan. Ketika sampah terlalu banyak tercecer baik di rumah maupun di sekeliling rumah kita, yang dikhawatirkan adalah ketika terjadinya hujan itu bisa menjadikan tempat tampungan air hujan. Yang berikutnya adalah plus ini adalah tindakan tambahan. Yang pertama adalah menaburkan larvasida atau yang biasa kita sebut dengan abate ya. Jadi menaburkan abate atau larvasida di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan ya, seperti di toren atau tandon air. Yang berikutnya adalah menggunakan kelambu
di tempat kita tidur atau beristirahat, atau paling tidak kita menggunakan pakaian yang panjang, baik itu lengan panjang maupun celana panjang. Selain itu juga kita memelihara ikan pemakan jentik nyamuk seperti ikan cupang atau ikan gupi. Ikan gupi ini jenisnya mirip seperti cupang dan dia biasanya dijadikan sebuah hiasan di rumah. Selain itu juga memasang kawat kasa pada ventilasi maupun jendela rumah. Yang terakhir yaitu melaksanakan gotong royong untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan biasanya untuk pemberantasan sarang nyamuk ini dengan langkah 3M+ berbeda dengan fogging. Untuk fogging sendiri itu biasanya dilakukan ketika sudah terjadi suatu kasus di daerah ataupun wilayah setempat. Dan sifat dari fogging ini sebenarnya untuk membunuh nyamuk dewasa saja, sehingga jentik maupun telur nyamuk yang masih ada di tempat penampungan air itu tidak bisa terberantas ataupun tidak bisa mati, yang mengakibatkan seiring berjalannya waktu jentik ataupun telur ini akan menjadi nyamuk dewasa, dan siklus itu akan terus berlangsung. Untuk PSN selain dilakukan dari individu maupun keluarga, dan ini bisa sangat efektif karena bisa membunuh maupun bisa memutus rantai daripada perkembangbiakan nyamuk DBD, sehingga cara PSN ini lebih efektif dibandingkan dengan fogging. Halo pemirsa, balik lagi bareng aku tentunya di Nara Sehat. Tuh, masih di lapangan Jetayu karena di sini suasananya sangat ramai. Ya, ramai bocil-bocil. Hey, pinjam Pak gurunya ya. Nggak boleh. Pak guru namanya Pak guru siapa ini? Ubaidillah. Oh, Ubed. Biasanya panggilannya Ubed kan? Yes. Ubaidillah. Berarti Pak Ubed ya? Yes. Oke, Pak Ubed hari ini masih ngapain Pak Ubed? Ngomong mesti. Masih jalan-jalan. Oh, jalan-jalan bareng iki anak-anaknya Iya, iki. bareng Anak anak-anak. apa iki? Anak tiri apa anak dari siapa iki? Anak nemu. Anak nemu gede. Oke. Berarti Pak guru olahraga apa gimana? Iya, olahraga. Oke, Pak Ubed. Pak Ubed aku mau tanya-tanya terkait DBD. Pak Ubed tahu nggak sih, Pak? Demam berdarah? Betul. Yes. Kalau untuk faktornya yang bisa menyebabkan demam berdarah itu apa, selain kalau nyamuknya kan emang menyebabkan, kalau faktornya? Kurang sehat. Kurang sehat, Iya. kurang menjaga kebersihan, Iya, benar. gitu ya. Iya. Tapi Pak Ubed itu pernah mendengar istilah 3M+ nggak sih? Enggak pernah. Jadi belum pernah. M plus gitu. Belum pernah, Mbak. Belum pernah. Iya, belum pernah. Jadi itu 3M+ itu cara dari PSN berbasis 3M+ gitu Pak Guru. Ya diantaranya adalah menguras, membersihkan. Yang satunya aku juga lupa. Karena hari ini kita menghadirkan narasumber spesial, jadi ya belum tahu lah ya Pak ya. Oh, yeah. Tapi kalau untuk cara mengobatinya, DBD tahu nggak sih Pak? Dibawa ke rumah sakit. Ya itu betul. Betul ya. Tapi selain daripada faktor menjaga kebersihan Pak Ubed, ada apa lagi Pak biasanya Pak? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan berarti harus sehat, harus makan makanan kayak Ya. makanan yang bergizi kayak Makanan gitu. bergizi. Terus apa lagi? Berolahraga. Berarti kalau misalkan badan sudah sehat, kayak Pak Ubed ini guru penjas, Yes. kalau dicokot nyamuk DBD berarti sakti gitu. 50-50. Oh 50-50, berarti saling nyerang gitu, aman Yes. gitu. Imun kuat bisa Imun kuat. menjadikan daya tahan kuat juga. Oke gitu, berarti kalau 3M+ tadi belum tahu ya Pak ya? Yes, belum tahu. Yes, belum tahu. Nah kita hari ini menghadirkan narasumber spesial Pak Ubed. Ya, Pengen siapa? tahu nggak narasumbernya kayak Siapa? apa? Narasumbernya spesial dong, dan Ya. ini surprise yang tentunya akan memberikan informasi kepada kita mengenai dengan pencegahan DBD. Bapak pengen tahu? Ya, pengen. Aduh, Bapak lagi. Pengen ya? Ya, pengen. Oke, kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. 1, 2, 3. Kasih tahu dong. Ya, yang berperan dalam pelaksanaan PSN ini tentu harus semua lini atau masyarakat ya.
Yang pertama dari individu maupun keluarga dengan menerapkan pemberantasan sarang nyamuk berbasis 3M+. Harapannya adalah untuk mencegah daripada perkembangbiakan nyamuk DBD. Yang kedua adalah bisa dinamakan menunjuk salah satu keluarga itu sebagai kader jumantik ya, atau juru pemantau jentik. Meskipun sekarang di puskesmas sekota Pekalongan sudah ada yang namanya tenaga jumantik, namun alangkah lebih efektif jika ada salah satu keluarga kita yang berperan sebagai jumantik atau juru pemantau jentik. Tujuannya agar daerah atau tempat-tempat penampungan air yang ada di dalam rumah kita bisa terpantau apakah ada jentik atau sudah adakah nyamuk yang berpotensi bisa memperkembangbiakan menjadi nyamuk dewasa. Yang berikutnya adalah di lingkungan sekolah atau warga sekolah ya. Tentu saja baik dari siswa, guru maupun karyawan sekolah juga harus menerapkan lingkungan yang sehat ya. Minimal menguras kamar mandi 1 minggu sekali ya. Atau membersihkan tempat-tempat ketika di lingkungan sekolah ada genangan air harus segera dibersihkan atau dikeringkan supaya tidak menjadikan tempat itu sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. Dan yang berikutnya adalah masyarakat umum. Masyarakat umum ini diharapkan menggerakkan gotong royong atau kerja bakti ya, bersama-sama membersihkan lingkungan dan menjadi teladan bagi warga lain untuk melakukan PSN ini. Dan tentu saja dari pemerintah ya sebagai menyediakan sarana ya, baik itu larvasida atau penyuluhan maupun fogging saat darurat ya. Jadi fogging ini dilakukan ketika sudah ada terjadinya kasus DBD di suatu wilayah, serta membuat kebijakan dan memantau program PSN di masyarakat. PSN dilakukan minimal 1 minggu sekali, sebenarnya lebih sering lebih bagus, tapi kita beri jeda minimal 1 minggu sekali, karena proses daripada perkembangbiakan nyamuk dari telur menjadi nyamuk dewasa itu 7-10 hari ya. Jadi ketika perkembangbiakan nyamuk dari telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa itu bisa kita cegah, otomatis telur itu tidak akan berubah menjadi nyamuk dewasa dan tidak akan membuat perkembangbiakan nyamuk di sekitar rumah kita khususnya. Mari bersama-sama melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk berbasis 3M+, sebab mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan menjaga lingkungan, kita bisa melindungi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar dari ancaman penyakit demam berdarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.